Halo, kita bertemu lagi masih dalam mata kuliah ilmu pemulihan ternak untuk materi heritabilitas. Semoga Anda tetap semangat untuk mempelajari materi ini, ya. Bila Anda semangat, saya juga ikut semangat. Mari kita satukan energi kita agar hasilnya maksimal. Pada video sebelumnya, yaitu pada bahasan heritabilitas video yang keempat, kita telah membahas 3 metode untuk metode statistik untuk menghitung nilai dugaan heritabilitas. Masih ingat apa saja? Yang pertama menggunakan metode ANOVA, Analysis of Variance. Metode kedua adalah metode Nested Design. Yang ketiga adalah metode regresi. Sekarang kita lanjutkan bahasan tentang penggunaan rumus regresi untuk menghitung nilai dugaan heritabilitas. Ya, kita mulai. Kondisi yang sederhana, misalnya Anda memiliki data laktasi pertama dari produksi air susu induk sapi perah, dan Anda juga punya data laktasi pertama dari produksi air susu turunan dari induk sapi perah. Apakah kita bisa menduga nilai dugaan heritabilitasnya dengan kondisi dari dua jenis data tersebut? Ya, bisa. Tapi menggunakan metode apa? Ya, menggunakan metode regresi. Mengapa tidak menggunakan metode ANOVA? Karena data yang ada adalah data yang sangat sederhana, berupa data tetua dengan turunannya saja. Data yang sangat simpel. Data induk dan data turunannya tersebut adalah data pada kisaran umur yang sama. Jadi tidak sembarang asal data dari dua generasi. Sekarang, andaikan produksi air susu pada populasi induk sapi pada suatu peternakan bisa Anda ketahui produksi tertinggi dan terendahnya. Katakanlah rataan produksi tertinggi dari induk pada laktasi pertama adalah 199,9 kg dan rataan produksi terendah air susu terendahnya adalah 153,7 kg. Kemudian para induk tersebut memiliki anak betina. Dan kita koleksi lagi datanya, data produksi saat anak betina ini pada laktasi pertama. Dan didapatlah data untuk rataan produksi tertinggi dari anak betina adalah 178,4 dan rataan produksi terendahnya 172 kg. Dapatkah Anda menghitung nilai dugaan heritabilitas untuk sifat produksi air susu dari data tersebut? Bagaimana caranya? Apakah para induk tersebut dinilai memiliki kemampuan yang tinggi untuk mewariskan sifat baiknya pada anaknya? Coba lihat angka rataan anak dibandingkan rataan induk. Pada rataan tertingginya, terlihat angkanya pada anak lebih rendah dari induknya. Meskipun pada rataan angka terendahnya, pada anak nampak lebih tinggi dari induknya. Terjadi peningkatan dari induk ke anak. Bagaimana kira-kira menghitungnya? Anda sudah tahu tentang hubungan koefisien regresi dengan nilai heritabilitas. Pada video sebelumnya telah saya terangkan, bukan? Coba ditonton ulang. Rumus mana yang bisa digunakan? Ya. Anda harus pahami dulu jenis datanya. Data yang ada adalah data keturunan dan data tetua. Jadi rumus yang digunakan adalah H sama dengan 2 dikali heritabilitas sama dengan 2 kali regresi. Oke. Bila hanya ada data yang simple seperti pada layar, jadi Anda hanya memiliki data simple seperti begini, maka cara mendapatkan koefisien regresi atau nilai B
adalah dengan cara membagi selisih rataan turunan dengan selisih rataan tetua. Jadi selisih rataan tetua adalah 199,9 dikurangi 153,7, yaitu 46,2. Selisih rataan turunan adalah 178,4 dikurangi 172, yaitu 6,4. Lalu hasil pembagian tersebut Anda kalikan 2 sesuai patokannya. Nah, seperti ini ya. Selisih dari anak 6,4 dan selisih dari tetua di sini 46,2. Ini adalah angka koefisien regresi. Kemudian bila Anda sudah tahu kalau datanya data tetua dan data anak, berarti menggunakan rumus heritabilitasnya adalah 2 kali regresi. Silakan Anda menghitung sendiri. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kalau saya minta Anda menghitung nilai dugaan heritabilitas berdasarkan sifat laktasi kedua, bisakah Anda menghitungnya? Nah, katakanlah ini ada data dari tetuanya untuk laktasi kedua. Tapi kita tidak punya data laktasi kedua dari anak. Bisakah menghitungnya? Jawabannya tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada data laktasi kedua dari turunannya. Jadi harus diingat patokan bahwa membandingkan sifat pada 2 generasi harus pada umur atau kondisi yang sama. Ya. Oke, sudah mengerti ya caranya ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Sekarang silakan Anda kerja sendiri. Data yang tersedia adalah data pertambahan berat badan dari tetua dan data pertambahan berat badan dari anaknya atau keturunannya. Silakan hitung berapa nilai dugaan heritabilitas untuk sifat pertambahan berat badan. Ingat, data yang ada sesuai dengan persyaratan perhitungan menggunakan metode regresi. Ya. Berapa hasilnya? Ayo, cepat. Siapa yang sudah selesai menghitung? Hasilnya adalah 34%. Artinya apa dari 34%? Artinya adalah perbedaan atau keragaman sifat pertambahan berat badan antar individu anak sapi dalam populasi tersebut disebabkan oleh keragaman genetik aditif antar individu sebesar 34%. Oke? Itu arti dari nilai heritabilitas 34%. Jadi tidak boleh salah ya cara menuliskan pernyataannya. Sekarang kita coba belajar menggunakan data penelitian ya. Data, siapa tahu Anda mau menggunakan data mirip data seperti ini untuk tugas akhir Anda. Katakanlah Anda sedang penelitian tugas akhir menggunakan ternak kambing. Anda menggunakan 10 ekor pejantan kambing kacang dan tiap pejantan mempunyai anak 1 ekor. Anda mengkoleksi berat lahir dari pejantan dan berat lahir dari anak. Ya. Dari data tersebut coba Anda hitung nilai dugaan heritabilitasnya. Coba perhatikan data yang dimiliki agak berbeda dengan contoh sebelumnya ya. Pada kondisi ini, data berat lahir perjantan dijadikan variabel X dan data berat lahir anak atau turunan dijadikan variabel Y. Selanjutnya, data yang dikoleksi dari peternak disusun seperti dalam tabel yang terlihat pada layar seperti ini.
terlihat ada data berat lahir dari 10 ekor pejantan seperti ini, dan data berat lahir dari 10 ekor anak dari pejantan. Ya, jadi ini data tetuanya, ini data anaknya. Bila diperhatikan sekilas, selintas, sebagian besar berat lahir dari turunannya terlihat lebih kecil dari berat lahir tetuanya. Kita lihat tetuanya 3,6, berat lahir anaknya hanya 3 kilo. Tetuanya 2,8, anaknya 2,2, dan seterusnya. Itu hanya penglihatan sekilas, ya. Kita tidak boleh langsung menduga bahwa pejantan tersebut memiliki kemampuan mewariskan sifat yang rendah dengan hanya melihat data anaknya yang seperti itu. Anda harus analisis melalui metode regresi. Bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Cara pertama adalah, langkah yang pertama, Anda harus buat tabel berisi kolom X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, sesuai yang Anda butuhkan saat menghitung menggunakan rumus regresi. Lalu coba tuliskan semua jumlah data pejantan pada kolom X ini. Oke. Nah, seperti ini. Dan jumlah dari data turunannya ini dijumlah, ya. Dari atas ke bawah dijumlah dapat angka ini. Kemudian isi juga X kuadrat. Jadi ini X kuadrat didapat dari 3,6 dikalikan 3,6 dimasukkan ke sini. 2,8 dikali 2,8 masukkan ke sini, dan seterusnya. Kemudian angka Anda jumlahkan, didapat angka seperti ini. Cara yang sama untuk Y, 3 dikuadratkan Anda tulis di sini, 2,2 dikuadratkan Anda tulis di sini, dan seterusnya. Nanti Anda jumlahkan, akan dapat angka ini. Dan untuk XY, Anda tinggal mengalihkan 3,6 dikalikan 3, hasilnya ini. Kemudian 2,8 dikalikan 2,2, hasilnya di sini. Dan nanti Anda jumlahkan ke bawah, dapatlah angka di sini. Ya. Jadi jangan lupa mengisi jumlah dari tiap kolom, ini semua namanya kolom, di baris paling bawah. Sekarang coba Anda isi tabel ini secara lengkap, ya. Saya bantu. Katakanlah seluruh baris dan kolom sudah terisi penuh. Nah, akan tampak seperti ini, ya. Saya bantu hitung. Nanti Anda hitung sendiri, ya. Oke. Nah, tampak semua jumlahnya. Bagaimana? Bisa? Bisa ya, mudah ya. Sekarang mengisi tabel data. Setelah mengisi tabel data, lalu kembalilah mengingat rumus regresi. Saya telah pecah menjadi bagian pembilang dari rumus regresi, menjadi seperti yang saya blok menjadi warna kuning. Dan bagian penyebutnya yang tulisannya agak tidak terlihat ya, ini warna biru. Jadi yang kuning adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Ini adalah rumus regresi. Saya bagi dua supaya gampang, ya. Sekarang masukkan data dari tabel tadi sesuai rumus yang ada. Misalnya jumlah XY, jumlah X, jumlah Y, jumlah dari kuadrat, atau ini jumlah dikuadratkan, ini kuadrat dijumlahkan, dan seterusnya dari tabel yang sebelumnya Anda masukkan dalam rumus ini dan rumus yang ini. Oke. Dari hasil perhitungan tersebut didapatlah nilai koefisien regresi 0,38. Dari mana 0,38? Pembilang setelah Anda masukkan semua datanya didapat angka 0,334. Kemudian di bagian penyebut setelah Anda masukkan semua datanya didapat angka 1,084. Ini kedua rumus ini digabung menjadilah nilai koefisien regresi seperti ini. Jadi 0,38 adalah nilai koefisien regresi.
Bisa? Gampang ya. Sampai di sini belum selesai. Karena itu baru nilai koefisien regresi, belum nilai dugaan heritabilitas. Tadi yang ditanya adalah nilai dugaan heritabilitas. Sekarang ingat lagi, posisi data adalah data dari tetua dan anak. Jadi harus pakai rumus heritabilitas sama dengan 2 kali koefisien regresi. Dan akhirnya dapat angka heritabilitas. Nah, rumusnya heritabilitas 2 kali regresi karena datanya data tetua dan anak. Jadi kalau kita masukkan 2 kali 3,0,8 0,61 ya. Tunggu, perjuangannya belum selesai. Anda masih harus melengkapi pernyataannya ya. Harus melengkapi dulu pernyataannya. Angka itu harus dibuat kalimat pernyataan. Karena apa? Karena akan dijadikan dasar seleksi. Nah, sekarang berarti Anda harus tuliskan nih, pernyataan dari nilai dugaan heritabilitas sama dengan 61,6% itu apa? Ya. Termasuk kategori apa nilai dugaan tersebut? Termasuk apa? Iya, heritabilitas yang tinggi. Bila tinggi, bagaimana kemungkinannya bila pejantan tersebut dijadikan bibit unggul? Apakah turunannya akan sebaik penampilan tetuanya? Silakan Anda jawab. Bila Anda bisa menjawab dengan benar, berarti Anda sudah mengerti mulai dari mengkoleksi data awal, menghitung data statistik, mengartikan hasil analisis statistik, kemudian menginterpretasikan dalam keputusan seleksi. Ya. Sekarang kita mengenal dan mempelajari cara perhitungan, cara menghitung nilai dugaan heritabilitas sifat kuantitatif melalui metode yang keempat, yaitu metode korelasi. Prinsipnya sama dengan metode regresi. Coba perhatikan persyaratannya. Sama ya. Mulai dari datanya, dari pola perkawinannya one way layout. Kemudian data berasal dari seekor pejantan yang mengawini beberapa induk. Dan tiap induk menghasilkan 1 anak. Sama ya dengan metode regresi. Dan ini yang penting dan tidak boleh dilupakan, yaitu datanya harus berasal dari 2 generasi dan harus pada kondisi yang sama antara tetua dan anak. Artinya umur antara tetua dengan anak saat diambil datanya harus sama. Jadi kalau ada data tetuanya diambil pada umur 1 tahun, berarti anaknya juga harus diambil datanya pada umur 1 tahun juga ya. Hasil dari perhitungan menggunakan metode korelasi adalah didapatkan nilai koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R kecil ini ya. Untuk dapat digunakan menjadi nilai dugaan heritabilitas sebenarnya sama dengan patokan saat menggunakan nilai koefisien regresi atau B kecil. Jadi bisa heritabilitas sama dengan B, heritabilitas sama dengan 2B, atau heritabilitas sama dengan 4B, tergantung dari kondisi datanya yang ada apa. Artinya pada saat analisisnya menggunakan koefisien korelasi, berarti heritabilitas bisa sama dengan R, bisa heritabilitas sama dengan 2R, atau heritabilitas sama dengan 4R ya. Sekarang saya perkenalkan hal yang baru, yaitu bila data yang Anda miliki adalah data saudara tiri dari ternak yang akan diseleksi, atau metode paternal half sheep. Ini. Nah, ini ya. Saudara tiri atau metode paternal half sheep correlation.
Maka setelah mendapatkan nilai koefisien korelasi sebagai hasil perhitungan menggunakan rumus korelasi, maka nilai dugaan heritabilitasnya didapat dan nilai koefisien korelasinya dikalikan 4. Ya. Jadi kalau menggunakan regresi ada heritabilitas sama dengan regresi, atau heritabilitas sama dengan 2 kali regresi, atau heritabilitas sama dengan 4 kali regresi. Ini sama juga, pada korelasi juga sama, heritabilitas sama dengan R-nya, koefisien korelasinya, atau heritabilitas sama dengan 2 kali koefisien korelasi, atau heritabilitas sama dengan 4 dikalikan koefisien korelasi. Tergantung datanya apa, ya. Data tetua dan anak, data rata-rata tetua dengan anak, atau data saudara tiri, ya, atau kalau di regresi itu data saudara kandung. Misalkan hasil perhitungannya dari rumus regresi didapatkan angka 0,08, katakanlah seperti ini, ya. Berarti nilai dugaan heritabilitasnya adalah, lihat rumus ini, langsung 4 dikalikan 0,08, 0,32. Setelah itu baru Anda beri pernyataan tentang arti nilai heritabilitas tersebut. Oke, bagaimana? Gampang? Bisa, ya? Jadi sudah ada 4 metode: ANOVA, nested, regresi, dan korelasi, ya. Sekarang, bila datanya adalah data rata-rata tetua ini, atau mid parent, dengan data keturunan, maka rumus heritabilitasnya adalah heritabilitas sama dengan nilai korelasi. Nah, tapi bila datanya adalah data saudara kandung, anak-anak dalam satu kelompok kelahiran yang sama, sekali lahir sama-sama, berarti dia saudara kandung, satu bapak satu ibu, ya. Berarti rumus heritabilitasnya adalah 2 kali R, 2 kali nilai koefisien korelasi. Sekarang kita coba menghitung dengan data lagi, tapi sekarang pakai rumus korelasi. Katakanlah data yang ada adalah data berat bulu domba induk dan berat bulu domba anaknya. Berarti data induk menjadi ditulis pada kolom X, dan data anak pada kolom Y, ya. Jadi yang X adalah tetuanya, yang Y adalah anaknya. Lalu susun seperti yang terlihat pada tabel, ya. Ingat, sekarang datanya adalah X-nya adalah rata-rata bagi kedua. Ingat, rata-rata bagi kedua induk, bukan tetua saja, tapi ini rata-rata dari tetua, ya. Sekarang silakan lihat apa saja yang Anda harus hitung. Nah, ada 3 jenis. Ada koefisien regresi harus dihitung, ada koefisien korelasi untuk menduga heritabilitas, dan Anda harus simpulkan heritabilitasnya berapa. Hati-hati, Anda bisa menghitung heritabilitas menggunakan hanya dari nilai koefisien regresi saja, tapi bila menggunakan koefisien korelasi, ada langkah tambahan yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai dugaan heritabilitas. Caranya? Ayo kita bahas. Langkah pertama adalah Anda susun dulu data X dan data Y. Dan hitunglah jumlah X-nya berapa, jumlah Y-nya berapa, jumlah XY-nya berapa, jumlah X kuadratnya berapa, jumlah Y kuadratnya berapa. Semua dari data awalnya Anda hitung seperti ini, ya. Untuk apa? Untuk nanti menyiapkan perhitungan pada rumus regresi dan korelasi. Sekarang kita mulai dengan menghitung nilai koefisien regresi dulu. Tadi yang pertanyaan nomor A, ya. Kita ingat dulu rumus regresi yang akan digunakan seperti ini. Ini adalah rumus regresi.
Kalau Anda menghitung menggunakan rumus regresi, nanti hasilnya adalah nilai koefisien regresi atau B kecil. Seluruh data yang telah Anda siapkan tadi sekarang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, seperti ini ya. Jumlah XY seperti ini, 684,43 masuk ke sini. Jumlah X-nya adalah 99,8, jumlah Y-nya adalah 67,3. Ini dikalikan jumlah X dikalikan jumlah Y, hasilnya 671,65. Jumlah X kuadratnya yang ini masuk ke sini, jumlah X dikuadratkan adalah berarti 99,8 dikuadratkan, dapat angka 996, dan seterusnya Anda dapatkan akhirnya 0,67. 0,67 adalah nilai koefisien regresi. Ingat tadi datanya adalah data keturunan dan data rataan tetua, mid parent. Berarti rumus yang digunakan adalah heritabilitas sama dengan B ya, bukan 2B, B. Karena B-nya sama dengan 0,67, berarti heritabilitasnya adalah 0,67. Selesai dapat angka heritabilitas menggunakan rumus regresi. Sekarang yang B, pertanyaan yang B. Kita mau belajar menghitung menggunakan rumus korelasi. Ingat tadi ada katanya ada langkah tambahan. Yang seperti apa? Kita lihat ya. Sekarang saya terangkan dengan perhitungan menggunakan rumus korelasi. Kembali, rumus korelasinya seperti ini. Nah, ini adalah rumus korelasi. Jadi setelah Anda menghitung menggunakan rumus korelasi, Anda akan dapat R kecil, koefisien korelasi ya. Kita mulai dengan memasukkan seluruh data yang tadi, yang jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, dan seterusnya, masukkan ke dalam rumus korelasi. Ceritanya seperti ini ya. Hasilnya setelah dijumlah, Anda akan dapat nilai koefisien korelasinya 0,95 ya. Artinya nilai X atau tetua dan nilai Y atau turunan sangat berkorelasi positif karena nilainya hampir 1. Apakah sudah bisa langsung dimasukkan ke rumus heritabilitas? Belum. Masih ada langkah berikutnya ya. Untuk mendapatkan nilai heritabilitas menggunakan data koefisien korelasi ini, harus mengubah dulu nilai koefisien korelasi menjadi nilai koefisien regresi dulu. Caranya melalui rumus yang terlihat pada layar. Nah, jadi dari koefisien korelasi harus dirubah menjadi koefisien regresi dulu. Ya. Nilai koefisien korelasi harus dikalikan dengan varians. Varian sifat Y dibagi dengan varian sifat X. Ya. Data yang sudah disiapkan tadi dimasukkan pada rumus yang tertera pada layar. Ini rumus untuk menghitung varians Y, ini rumus untuk menghitung varian X. Oke, kita masukkan data yang tadi, yang Y kuadrat, X kuadrat, itu semua ya, masukkan ke rumus ini. Katakanlah hasil akhirnya adalah untuk varian Y kita dapat angka 1,03, untuk varian X kita dapat angka 1,45. Oke. Langkah selanjutnya apa nih? Kita sudah dapat angka ini, kita masukkan ke sini. Ya, ini sudah tahu berapa? 1,03. Ini berapa? 1,45. R-nya berapa? Tadi sudah dihitung, 0,97. Nah, kalau kita masukkan menjadi seperti ini. Nah, didapat angka 0,67. Sama kan dengan cara regresi tadi? Ya.
sama hasilnya bila Anda menghitung menggunakan rumus regresi. Anda nggak usah bingung. Saya perkenalkan dua cara supaya Anda bisa memilih cara mana yang menurut Anda lebih mudah. Hasilnya kan sama saja. Artinya setelah Anda mengenal dua cara, silakan Anda pilih bisa menggunakan rumus regresi atau menggunakan rumus korelasi plus rumus varians. Yang mana yang lebih mudah menurut Anda? Ya. Sekarang untuk meningkatkan pemahaman dan kefasihan Anda menghitung heritabilitas, Anda harus banyak berlatih. Saya berikan beberapa soal yang dapat Anda gunakan untuk berlatih, dan saya harap Anda mencari lagi jenis soal lain untuk memberikan pengalaman berbagai kondisi data yang mungkin Anda akan temui di lapangan. Anda juga telah dibekali berbagai rumus dan metode untuk menghitung nilai dugaan heritabilitas. Sekarang silakan mencoba. Yang Anda harus lakukan dan tidak boleh dilupakan adalah, silakan baca di layar. Yang pertama, Anda harus mengerti soalnya. Bila di lapangan artinya mengerti kondisi ketersediaan data. Ya. Kemudian, yang kedua, Anda harus mengerti menggunakan metode yang mana yang sesuai dengan ketersediaan dan karakter data. Yang ketiga, Anda harus hafal rumus yang akan digunakan. Mau pakai ANOVA, mau pakai regresi, mau korelasi, atau pakai nested. Ya, harus hafal rumusnya. Yang lain, harus teliti menyusun atau menginput data mentah ke dalam tabel. Ya. Ingat, koma sama titik jangan sampai salah ya. Kemudian yang lain lagi, teliti menyiapkan seluruh item data yang akan dihitung dalam rumus yang tadi. Jumlah X, jumlah Y, X kuadratkan dijumlahkan atau dijumlahkan baru dikuadratkan dan lain-lain. Itu jangan sampai salah menghitung. Ya. Kemudian teliti juga menghitung menggunakan rumus. Setelah ketemu X, Y yang tadi dimasukkan ke rumus, jangan sampai salah hitungnya. Selesai itu, Anda harus bisa menjabarkan nilai dugaan heritabilitas hasil perhitungan dalam bentuk pernyataan dan kesimpulan. Dan yang terakhir, dapat menggunakan kesimpulan untuk melakukan seleksi pada populasi yang datanya digunakan dalam perhitungan. Ya. Berikut saya tampilkan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Jadi tolong nanti pekerjaan rumah ini seluruh jawabannya ditulis tangan pada kertas atau bisa pada buku tulis juga. Kemudian nanti jawabannya Anda foto atau Anda scan, kemudian nanti di PDF-kan, kemudian Anda satukan semuanya lembar jawabannya di PDF-kan dan Anda kirim melalui sekolah. Ya, nanti dilihat tanggal berapa deadline-nya. Ya, Anda bisa lihat di alur pembelajaran. Oke, ada beberapa soal nanti Anda lihat seperti ini soalnya. Ada lagi soalnya. Tuh. Cukup banyak ya, tapi sebentar kalau Anda fasih menghitungnya, ini hal mudah ya. Baik, kita akhiri kuliah tentang heritabilitas. Semoga Anda bisa memahaminya dan dapat menggunakannya di saat diperlukan. Tidak ada usaha belajar yang berhasil dalam satu kali kegiatan belajar. Artinya, siapapun yang melakukan proses belajar harus selalu mengulang dan mengulang materi belajarnya. Mempelajari lagi lebih banyak dan lebih sering materi belajar agar tercapai pemahaman akan apa yang Anda pelajari itu lebih baik. Untuk materi pemuliaan memang cukup sulit bila Anda menggunakan cara menghafal. Tidak bisa. Banyak hal yang terasa mirip. Benar kan? Ya. Pengalaman saya dan juga